Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 602, keluarga Qin telah musnah. Setelah mendengar kata-kata Thomas Qin, Yan Sen Ye langsung memelototinya dan berkata, "Bocah, berhentilah menggunakan cara seperti itu denganku. Sudah berapa banyak bir readerku yang sudah kamu minum secara diam-diam? Apa kamu tidak merasa malu? Harta Thomas Qin sendiri sudah sangat banyak, belum lagi dengan harta Yan Sen Ye. Kekayaannya benar-benar di luar imajinasi dunia. Siapa yang mengira bahwa master dan murid super kaya itu akan menawar dan bertengkar karena seteguk bir? Bir reader milik Yan Sen Ye itu bukanlah bir biasa. Reader itu dibesarkan oleh Yan Sen Ye sendiri, dan butuh waktu 20 tahun untuk menghasilkan sebotol labu bir semacam itu. Pada awalnya, Yan Sen Ye menyimpan 2 botol labu untuk digunakannya nantinya, tetapi akhirnya Thomas Qin yang meminum semuanya secara diam-diam. Master dan murid itu beradu mulut untuk sementara waktu, dan Thomas Qin pun berkata, "Master, apa kamu ingin pergi ke kota Donghai denganku? Para junior di sana mungkin sangat ingin bertemu denganmu." Yan Sen Ye melirik Thomas Qin. Setelah ragu-ragu sebentar, dia pun mengangguk. "Baiklah, tunggu beberapa hari lagi, tubuhmu itu masih harus beristirahat beberapa hari." Kondisi paman kedua Qin baik-baik saja, tetapi tubuh Thomas Qin masih sulit untuk dipulihkan. Mereka berdua seperti 2 wadah. Paman kedua Qin adalah gelas, meskipun kosong, tetapi dapat diisi penuh dengan sedikit air. Sedangkan Thomas Qin seperti tangki yang super besar. Jika ingin memulihkannya sepenuhnya, bahkan Yan Sen Ye juga membutuhkan waktu yang cukup. Thomas Qin dan paman kedua Qin tinggal di daerah pedesaan itu, dan mengikuti Yan Sen Ye bercocok tanam dan beternak. Mereka seperti kembali ke kehidupan tertutup 10 tahun yang lalu. Sementara kota Donghai telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Kabar meninggalnya Eric Su dan Deren Hua telah menyebar, dan kedua keluarga besar itu pun murka. Mereka pergi ke kaki Gunung Qingmei untuk memeriksanya dengan teliti, tetapi mereka tidak menemukan mayat Thomas Qin dan paman kedua Qin. Roger Su, tuan besar dari keluarga Su, memandang ke puncak Gunung Qingmei, lalu melihat mobil Land Rover yang hancur itu, dan mendengus dengan sinis. Sepertinya kedua paman dan keponakan bermarga Qin itu telah dibawa pergi oleh serigala. Bagaimana mungkin mereka tidak mati setelah berguling jatuh dari lereng bukit yang begitu tinggi, dan ditabrak oleh mobil Land Rover dengan keras? Ricardo Hua, tuan besar dari keluarga Hua, juga memiliki pemikiran yang sama. Kali ini, kedua keluarga kita telah berkorban terlalu banyak, tetapi keluarga Qin itu juga sudah musnah sepenuhnya. Roger Su mengangguk dan berkata, "Kota Donghai masih merupakan wilayah kita." Hati keluarga super itu sangat dingin. Kedua tuan besar itu telah kehilangan putra mereka, tetapi yang dipedulikan oleh mereka saat ini adalah kepentingan kekuasaan. Roger Su dan beberapa orang lainnya mengemudikan mobil dan datang ke jalan tabib terlebih dahulu. Setelah turun dari mobil, mereka melihat pintu gerbang pusat medis Suan tertutup, dan Roger Su pun mendengus dengan sinis. "Hancurkan saja." 7 hari kemudian, Thomas Qin akhirnya sembuh. Yan Sen Ye memandangi botol labunya yang kosong dan merasa sakit hati. Bir reader yang sedikit itu lagi-lagi diminum oleh bocah itu secara diam-diam. Yan Sen Ye menggelengkan kepalanya ketika memandang paman kedua Qin yang sedang bersandar di pohon besar sambil menghafalkan sebuah lagu pengobatan. Pada usia ini mungkin akan lebih sulit untuk mempelajari tabib. Dalam waktu 7 hari ini, Yan Sen Ye menyukai bakat paman kedua Qin dan ingin menerimanya sebagai muridnya. Awalnya, Thomas Qin telah menjadi murid terakhirnya, dan seharusnya Yan Sen Ye tidak lagi menerima murid lainnya, tetapi dia sedikit tergoda setelah melihat orang berbakat yang bisa dilatih.
Sementara paman kedua Qin juga telah memahami sejarah Yansen Ye di masa lalu, dan mengetahui bahwa Thomas Qin telah mempelajari semua keterampilannya dari dewa tua itu, jadi dia secara alami juga ingin menjadikannya gurunya. Meski ingatan paman kedua Qin telah pulih, tetapi 10 tahun telah berlalu, dan metode ganasnya itu tidak efektif lagi. Sekarang dia tidak memiliki koneksi dan kekayaan. Jika ingin membuat keluarga Qin kembali cemerlang, dia harus memiliki metode yang luar biasa. Dia yang menjadi paman kedua itu tidak mungkin terus-menerus mengandalkan keponakannya untuk hidup. Dr. Stranger, bab 603 memungut seorang gadis. Thomas Qin tersenyum dan berkata, "Aku pikir paman kedua lebih berbakat dariku." Yansen Ye mendengus dan berkata, "Jangan memujinya lagi, berapa umurmu saat datang padaku?" 13. Berapa umurnya sekarang? Tidak peduli apakah itu belajar kedokteran, kungfu, atau bagaimana berperilaku, semakin muda akan semakin baik. Ketika Thomas Qin datang, umurnya kebetulan sangat ideal. Selain itu, dia berbakat, pekerja keras, dan ditambah dengan kebencian di dalam hatinya, Thomas Qin berusaha lebih keras dari orang lain, dan dengan bimbingan seorang guru terkenal seperti Yansen Ye, akhirnya terciptalah Thomas Qin yang sekarang. Pengalaman semacam itu hampir tidak mungkin untuk ditiru. Bahkan jika Yansen Ye mengajar lagi, dia juga tidak akan bisa berhasil mengajari murid hebat seperti Thomas Qin lagi. Aku akan membawa paman keduamu, dan aku akan membiarkannya kembali setelah beberapa tahun hidup di pegunungan. Thomas Qin mengangguk. Meskipun dia dan pamannya baru saja bersatu kembali dan membuatnya tidak rela untuk berpisah, tetapi jika bisa belajar dengan masternya beberapa tahun, itu pasti akan menguntungkan seumur hidup paman keduanya. Setelah tinggal di pedesaan selama beberapa hari, Thomas Qin masih sedikit enggan untuk pergi. Dia menunggangi sapi masternya dan mulai berkeliaran. Ponselnya tidak ada sinyal di sini. Dia tidak mendapat kabar beberapa hari ini, dan sepertinya kota Donghai telah kacau balau. Ketika Thomas Qin berkeliaran di sawah dengan menunggangi sapi, dia tiba-tiba melihat seorang gadis yang tertelungkup di sawah, dan dia pun segera mendekatinya untuk memeriksanya. Saat membalikkan badannya, gadis itu berambut pirang dan bermata biru. Dia tampak baru berusia 14 atau 15 tahun. Pakaiannya compang camping dan sangat kotor, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana gadis asing kecil ini bisa datang ke sini. Setelah memeriksa denyut nadinya dengan sederhana, Thomas Qin menemukan bahwa gadis itu pingsan karena kelaparan, dan tidak ada masalah besar lainnya. Dia menggendongnya, lalu meletakkannya di punggung sapi, dan membawanya pulang. "Kakek tua, aku memungut seorang gadis kecil." Yansen Ye langsung berkata tanpa mengangkat kelopak matanya, "Kebetulan bisa menjadikannya sebagai istrimu, aku setuju." Thomas Qin memutar bola matanya tanpa bersuara. Kakek tua ini aneh-aneh. Setelah menurunkan gadis itu, Thomas Qin menusuknya dengan 2 jarum perak. Gadis itu berangsur-angsur bangun dan bersandar ke dinding dengan lemah. Ada beberapa nasi sisa di dalam panci. Thomas Qin pun mengambilkannya dan menyerahkan padanya. "Makanlah, kamu akan baik-baik saja setelah makan." Dia juga tidak tahu apakah gadis itu mengerti atau tidak. Yang pasti gadis itu lapar, dan jika dia tahu lapar, dia pasti akan makan. Gadis itu melihat makanan dengan mata berbinar-binar. Dia mengambil sendok dan mulai makan seperti hantu kelaparan, dan semangkuk besar nasi pun dihabiskannya dalam waktu 5 menit. Setelah selesai makan, dia meminum semangkuk besar air. Setelah itu, dia bersandar di dinding dengan puas dan berserdawa. Gadis itu tidak bisa berbahasa Mandarin. Sebuah tali kecil tergantung di lehernya, dan sebuah alat kecil dikeluarkan dari tali itu. Dia mengatakan beberapa kata, dan alat itu pun mulai memperdengarkan bahasa Mandarin. "Kakak, terima kasih." Thomas Qin baru menyadari bahwa alat kecil itu adalah penerjemah.
Gadis itu cukup pintar dengan membawa penerjemah bersamanya. Jika tidak ada yang tahu bahasa negara mana yang dia katakan, begitu juga dengan Thomas Kin. Itu bukan bahasa Inggris, juga bukan bahasa yang umum. Kenapa kamu bisa datang ke sini, di mana orang tuamu? Gadis kecil itu berkata, namaku Sasa, dan nama lengkapku Klise Sasa. Aku dari negara X, dan aku menyelinap keluar untuk bermain. Thomas Kin sedikit terkejut dan berkata, kamu sendirian menyelinap dari negara X sampai China. Hehe, aku mencuri jet pribadi dan tidak bisa menemukan bandara saat ingin mendarat, jadi aku langsung terjun payung. Thomas Kin pun hanya diam. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.